Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mem senang sekali hari ini kita bisa bertemu di pertemuan yang kedua walaupun masih via virtual. Oke, kali ini Mem akan membawakan materi tentang bersyukur dengan hati yang ikhlas. Mari kita sama-sama menyimak materi berikut ini. Sebelum kita menyimak, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang Mem sudah katakan tadi, Mem akan memberikan materi tentang bersyukur dengan hati yang ikhlas. Bersyukur merupakan kata yang paling sering kita ucapkan, baik itu untuk mengingat seseorang atau sebagai kalimat penenang bagi diri sendiri. Namun, faktanya tak banyak orang yang benar-benar mengerti dan bisa mengimplementasikan rasa syukur pada dirinya sendiri. Masih banyak ditemukan orang-orang yang mudah mengeluh dan dilema pada kehidupan yang sedang dialaminya, sehingga bersyukur seperti suatu kalimat pengingat sementara saja, namun tak syarat makna. Padahal jika benar-benar diterapkan dalam hidup, akan banyak mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Maka dari itu, di sini Mem akan membahas tentang yang pertama, pengertian bersyukur, yang kedua, manfaat bersyukur, yang ketiga, cara bersyukur, dan yang keempat, bentuk syukur. Oke, yang pertama, pengertian bersyukur. Menurut Kamus Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata syakara yang artinya adalah berterima kasih, dan tasyakara yang berarti mensyukurinya, memujanya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmatnya. Sedangkan menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Selanjutnya, ada manfaat bersyukur. Jadi, apa sih manfaat jika kita bersyukur? Tentunya sangat banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita bersyukur. Yang pertama itu ada memberikan perasaan nyaman. Tahukah kalian bahwa dalam hidup ini ada hukum daya tarik-menarik yang dapat meningkatkan perasaan lebih nyaman dan membuat hatimu menjadi bahagia di saat kamu selalu bersyukur. Dengan bersyukur, tubuh kita akan dialiri energi positif sehingga yang kembali ke diri kita juga positif. Wah, ini tentu sangat baik jika mulai kamu terapkan dari sekarang. Yang kedua, menciptakan emosi yang positif. Semakin banyak kita bersyukur, tentu akan semakin mendatangkan perasaan positif pula, karena kamu akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif dan akan selalu mengambil hal baik dari setiap kejadian buruk sekalipun, karena kamu yakin tentu ada hikmah dan pelajaran baik di balik itu semua. Yang ketiga, dapat membentuk pola pikir yang sukses. Secara tidak disadari, rasa syukur yang selalu kamu panjatkan dapat memudahkanmu meraih apa yang kamu inginkan, karena adanya energi positif yang mengalir dalam dirimu, sehingga bisa membentuk pola pikir sukses. Semakin banyak memanjat rasa syukur, pola pikir sukses akan semakin kuat dirasakan. Yang keempat, menjadikan hatimu lebih tenang. Dengan selalu bersyukur dalam setiap keadaan dapat mendatangkan ketenangan dalam hidup, sehingga kamu selalu berada dalam perasaan yang selalu stabil, sehingga membuat hidupmu menjadi lebih tentram dan damai.
Yang kelima, terhindar dari penyakit. Menurut para ahli, ketika kita bersyukur, kita akan terhindar dari berbagai penyakit karena hidup kita akan selalu tenang dan damai. Kita tidak pernah membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Yang keenam, menjauhkan diri dari penyakit hati. Karena dengan selalu bersyukur di setiap keadaan, kamu jadi tahu bagaimana cara menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Dengan menerapkan cara ini, kamu tidak mudah diliputi penyakit hati seperti iri, dengki, benci, sombong, dan sebagainya. Yang ketujuh, hidup menjadi lebih berkah. Karena tahu cara bersyukur, meski rezeki yang kamu dapatkan tidak sebanyak orang lain, namun manfaatnya akan sangat terasa sekali pada dirimu. Karena dari rasa syukur yang kamu panjatkan, akan mendatangkan berkah tersendiri, sehingga kamu akan selalu merasa kaya meski dalam kesederhanaan. Yang kedelapan, menjalani hidup lebih santai. Karena tahu cara menikmati hidup yang hanya satu kali ini, sehingga kamu bisa mengolah diri kamu untuk tetap bahagia dan tetap santai dalam kondisi apapun. Maka dari itu, kamu bisa lebih rileks menjalani hari-harimu. Yang kesembilan, ditambahkan nikmat oleh Yang Maha Kuasa. Jadi, Tuhan telah berjanji akan memberikan nikmat lebih bagi hambanya yang senantiasa bersyukur padanya dalam kondisi apapun. Sebaliknya, jika kamu selalu mengeluh dan tidak bisa mensyukuri hidup, maka kamu akan hidup terpuruk. Yang ke-10, merasakan kesejahteraan hidup. Senantiasa bersyukur akan membuatmu gampang meraih kesejahteraan dalam hidup, dan pikiranmu akan menjadi lebih optimis. Dengan dibarengi mindset positif yang ada dalam dirimu, akan datang sesuatu yang baik pula, sehingga kamu akan selalu mempunyai harapan di segala hal. Nah, itu tadi manfaat luar biasa yang akan kamu peroleh jika selalu hidup dengan rasa syukur. Sekarang ayo kita sama-sama mulai terapkan pada diri kita sendiri. Selanjutnya, ada cara bersyukur. Di sini ada 3 cara bersyukur. Yang pertama itu bersyukur dengan hati nurani. Kata hati alias nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan ucapan. Lidahlah yang biasa melafalkan kata-kata. Ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan adalah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Yang biasanya dilakukan anggota tubuh yang diberikan Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Maka kita tidak akan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Ingat, tidak ada orang yang besar jika tak dimulai dari hal yang kecil. Selanjutnya, bentuk syukur. Jadi di sini ada 6 bentuk syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama itu melaksanakan ibadah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ibadah merupakan tanda syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ibadah yang dapat dilakukan misalnya sholat, puasa, zakat, haji bagi umat Islam, ke gereja bagi umat Kristen, sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental berarti menjaga nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makan teratur, olahraga, dan menjauhkan diri dari rokok, narkoba, seks bebas, atau apapun yang dapat merusak kesehatan fisik kita juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran.
Tuhan menciptakan otak untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah, dan membantu keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut mensyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran seperti rajin belajar, rajin membaca, mengkaji ilmu, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Yang keempat, mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Contoh, aktivitas mengembangkan potensi yang Tuhan berikan untuk kebaikan, misalnya ketika kita mengetahui diri kita berbakat dalam bidang menulis, melukis, olahraga, dan masih banyak lagi. Yang kelima, manfaatkan potensi untuk membantu sesama. Orang yang bersyukur ingin menjadi yang terbaik dan memberi manfaat bagi orang lain. Di sekitar kita masih banyak orang yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental, dan sosial, tertimpa bencana alam, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan potensi yang kita punya untuk membantu sesama. Yang terakhir, tidak menyebabkan orang menderita. Jadi, salah satu hal yang perlu kita ketahui, bentuk syukur yang kita perbuat itu ialah tidak menyebabkan orang menderita. Menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalnya, tidak menjerumuskan ke pergaulan yang buruk, tidak melakukan perusakan kepada barang, kepada alam, kepada lingkungan, tidak membuli, tidak merokok, tidak mengancam orang, tidak menghina, dan masih banyak lagi. Itulah bentuk syukur kita yang harus kita terapkan dalam diri kita. Semoga bentuk syukur ini bisa kita pahami dan sama-sama kita terapkan dalam diri sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kunci hidup bahagia, jalani, nikmati, dan syukuri. Ayo mulai sekarang kita ubah insecure menjadi bersyukur. Selalu bersyukur membuat kita bahagia. Seperti yang sudah Allah janjikan kepada kita dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Nah, itulah tadi materi mengenai bersyukur dengan hati yang ikhlas. Mem berharap kalian bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah memberikan di daring ya. Oke, lebih dan kurangnya Mem mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.